Selamat datang di kamarku. Di episode penting gak penting kali ini aku bakalan bahas seberapa pentingnya berat B. Mungkin buat kalian yang kemarin udah nonton videoku udah mulai nih searching kan video atau postingan-postingan tentang seberapa berat B itu. Misalnya kalian mau beli, kalian udah mulai lihat banyak penjual-penjual yang udah mulai naruh berat B-nya di barang dagangannya. Misalnya Drunbuster berat sekian, atau Wizard Rod berat 35,8, atau misalnya Phoenix Wing berat 38,87. Kalian mungkin bakalan akrab dengan foto-foto atau postingan-postingan yang kayak gitu. Tapi kenapa berat itu penting? Nah, kan itu pertanyaannya. Jadi, berat B itu sendiri penting karena berat daripada B itu ngaruh ke, pertama itu RPM yang kalian hasilin, kedua itu ke besar hantaman. Jadi, untuk faktor pertama yang dipengaruhi sama berat B itu RPM. Nah, kenapa berat B itu ngaruh ke RPM? Karena secara teorinya, ketika benda berat itu berputar, maka distribusi berat itu cenderung akan keluar. Oke, itu rumus sentrifugal. Jadi, semakin berat bendanya, maka gaya sentrifugal itu akan semakin besar karena si berat ini berusaha untuk escape keluar atau untuk melebar mungkin istilahnya. Jadi dia menjauhi titik putarannya itu. Nah, jadi ketika benda itu di tengah, beratnya semua di tengah, ketika dia berputar, si berat ini bakalan berusaha untuk keluar dan itu bakal ngasilin RPM yang lebih besar. Artinya B kalian bisa berputar lebih cepat karena si berat yang berat yang tadi di tengah berusaha untuk escape keluar. Nah, terus gimana? Misalnya B-nya itu kayak B UX yang memang blade-nya itu di bagian luar, gak ada blade di bagian dalam, gak ada berat di bagian dalam, ya berarti dia bakal makin keluar lagi, dia bakal lebih cepat lagi karena beratnya udah di luar. Kita launch, dia makin kencang, dia makin keluar lagi, dia makin cepat lagi. Jadi itulah kenapa berat B itu punya pengaruh besar ke RPM. Yang kedua, kenapa berat B itu berpengaruh sama besarnya hantaman. Ini ada hubungannya dengan gaya sentrifugal. Oke, korelasi antara berat dan gaya sentrifugal. Jadi kenapa berat B itu ngaruh ke besarnya hantaman yang dihasilkan sama B itu sendiri? Karena balik lagi ke yang pertama tadi, berat B itu ngaruh ke kecepatannya dari B itu sendiri, dari RPM-nya. Artinya semakin besar RPM, maka semakin keras pula hantaman yang ditimbulin sama si B itu sendiri. Jadi wajar seandainya BB besar, BB yang berat itu punya hantaman yang keras karena dia secara RPM-nya juga pasti lebih tinggi. Jadi hantaman yang dia hasilin ketika bertabrakan itu bakalan lebih besar. Itulah dia kenapa berat itu berpengaruh ke besaran hantaman. Tapi sebetulnya selain daripada berat, ada satu hal lagi yang faktor mempengaruhi Beyblade itu kencang RPM-nya, kuat hantamannya, yaitu bentuk. Jadi bentuk blade itu sendiri punya pengaruh ke performance-nya B. Kenapa aku bilang gitu? Karena B berat sekarang udah banyak, katakanlah Scorpion Spear, Impact Drake, Phoenix Wing, Whale Wave, Silver Wolf, itu semuanya kategori B berat. Tapi apakah semuanya meta? Jawabannya enggak. Nggak semuanya masuk list meta dan nggak semuanya pernah ngerasain podium champion. Setelah aku lihat lagi dan aku cobain sendiri, faktor bentuk ini punya pengaruh besar juga. Karena kalau B berat tapi bentuknya itu membulat, hantamannya itu nggak akan lebih besar daripada B yang berat tapi bentuknya itu lancip-lancip gitu. Kayak Phoenix Wing atau Impact Drake. Dia nggak bisa ngasilin hantaman sebesar itu. Bisa, tapi diaku dengan gaya mainku nggak. Jadi kurasa satu faktor lagi itu bentuk juga pegang pengaruh besar di kekuatan B itu sendiri. Tapi ada pertanyaan berikutnya, apakah B terberat itu sudah jadi B terkuat? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena B meta itu dengan B berat itu dua hal yang berbeda. Jadi B berat itu based on production. Jadi artinya B berat itu tergantung dari produksi. Sementara B meta itu tergantung dari user experience. Contoh, kenapa Wizard Rod itu termasuk B meta? Faktor bentuk iya, faktor berat mungkin, tapi lebih banyak ke faktor user experience-nya. Artinya lebih banyak orang yang bisa bilang, aku sering menang pakai Wizard Rod. Terus misalnya kayak Phoenix Wing, sama beratnya ngaruh nggak? Ngaruh. Bentuknya kurasa ngaruh kali karena segitiga bentuknya dia kan, 3 sisi. Tapi apakah itu karena diproduksi kayak gitu? Nggak juga. Itu karena dari user, pengalaman pengguna itu banyak yang menang pakai Phoenix Wing gitu. Karena kalau dibilang misalnya blade yang bentuknya segitiga, Phoenix Feather juga, Drunbuster juga, tapi based on analitiknya
2B yang tadi dan Basar sama Phoenix Feather itu nggak sering masuk ke dalam list meta, justru Phoenix Wing yang sering masuk ke dalam list meta. Terus apalagi yang sekarang-sekarang nih ada bleed 2 sisi, kayak yang mungkin udah sering lihat, udah banyak berseliweran di sosial media itu Shark Scale itu 2 sisi, Shark Edge itu 2 sisi, Tyranno Beat itu 2 sisi. Tapi yang sering banyak muncul malah Tyranno Beat-nya. Apakah beratnya kalah Shark Scale sama Shark Edge? Kurasa enggak. Apakah bentuknya? Itu bisa jadi ya, karena bentuknya. Tapi balik lagi semua ke apa? Faktor daripada user experience-nya. Ketika banyak user yang merasa diuntungkan sama satu B itu, banyak yang bilang aku menang pakai ini, aku menang pakai ini, ya itulah yang jadi B meta. Itu udah nggak ada pengaruh lagi rasaku di berat, di bentuk, karena balik lagi ya ke pengalaman user dan buktinya udah ada gitu. Kayak Nightmail tuh bentuknya nggak sebulat Wizard Rod, beratnya juga nggak seberat Silver Wolf atau Impact Drake atau Scorpion Spear kan Nightmail, tapi masuk terus jadi meta. Tapi apakah di meta seluruhnya? Nggak juga, meta Indonesia aja, meta lokal. Jadi B meta dan B berat itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan pernah beranggapan kalau B berat itu B meta atau B meta itu sama dengan B berat, itu beda. Karena yang satu itu bergantung sama faktor produksi dan yang satu itu faktor pengguna. Jadi boleh untuk jadi pertimbangan ketika sebelum beli, ini tuh belinya kuat karena penggunanya atau karena produksinya gitu. Jadi itu dia penting gak penting kali ini. Video ini aku buat cuma untuk jadi tambahan referensi, mungkin buat kalian yang sedang nyari blade berikutnya yang mau kalian beli apa, atau kalian baru mau beli Beyblade untuk kompetisi kalian. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian. Tapi kalian bisa kesampingkan semua hal yang udah aku bacotin dari tadi, karena faktor kemenangan sejati itu ada di latihan dan feel the bay. Oke, kalian mau dapat blade bentuk kayak manapun dan berat berapapun, kuncinya itu latihan. Kalau kalian nggak latihan, kalian nggak akan kemana-mana, kalian nggak bisa menang apapun. Oke, jadi itu dia, jangan lupa latihan, jangan lupa feel the bay, dan minggu depan balik lagi ke kamar aku ya.